Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Saputri, MPM 2042480. Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. 1. Kurikulum 2013. Upaya standarisasi kompetensi kurikulum 2013, K13 lahir dengan ambisi besar untuk menjawab tantangan abad ke-21 melalui penekanan pada keseimbangan antara soft skill dan hard skill. A. Rasionalitas pengembangan. Penyelarasan beban kerja. Pemerintah menyadari bahwa Menteri Pelajaran sebelumnya terlalu padat tetapi kurang mendalam. K13 mencoba menyederhanakan ini dengan pendekatan tematik terpadu kausus SD, di mana mata pelajaran tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan diikat oleh sebuah tema. Tantangan global dalam kurung TIMSS dan PISA. Hasil tes internasional menunjukkan siswa Indonesia lemah dalam soal-soal yang membutuhkan penalaran tinggi dalam kurung Higher Order Taking Skill atau HOTS. K13 dirancang untuk memaksa siswa terbiasa menganalisis, bukan sekedar menghafal. Penguatan karakter. Adanya fenomena degradasi moral, tawuran, narkoba, dan lain-lain membuat K13 menempatkan kompetensi inti 1, religius, dan kompetensi inti 2, sosial, sebagai pondasi sebelum masuk ke aspek pengetahuan. B. Dasar pertimbangan. 1. Pertimbangan yuridis. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamatkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Pola pikir mindset, menggeser peran guru dari satu-satunya sumber informasi menjadi fasilitator. Pembelajaran harus bersifat interaktif dan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Kurikulum Merdeka. Respon terhadap krisis dan kemerdekaan belajar. Kurikulum Merdeka muncul karena kesadaran bahwa satu ukuran tidak bisa untuk semua. K13 dianggap masih terlalu kaku dan administratif bagi guru. A. Rasionalitas pengembangan. Mengapa harus berubah? Learning loss dan learning crisis. Studi menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran jauh sebelum pandemi. Pandemi COVID-19 memperparah situasi ini. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai obat untuk pemulihan pembelajaran yang cepat. Fleksibilitas pengajaran. Di K13, guru sering merasa dikejar-kejar target materi, silabus yang harus selesai dalam setahun, tanpa peduli apakah siswa sudah paham atau belum. Kurikulum Merdeka menghapus tekanan ini dengan sistem fase A, B, C, dan lain-lain, sehingga guru bisa mengajar sesuai kecepatan belajar siswa, mengajar pada tingkat yang tepat. Penyederhanaan administrasi, fokus dialihkan dari dokumen administratif yang rumit ke kualitas interaksi di dalam kelas. B. Dasar pertimbangan utama. 1. Filosofi eksistensialisme. Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntut kodrat anak. Jika seorang anak memiliki bakat seni, kurikulum tidak boleh memaksanya untuk hanya unggul di matematika. Inilah alasan di SMA tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, dan bahasa secara kaku, melainkan pemilihan mata pelajaran pilihan. 2. Kebutuhan masa depan. Digitalisasi kurikulum ini sangat mendukung literasi digital dan kemandirian.
Siswa dilatih untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learners. 3. Project P5. Pertimbangan bahwa karakter tidak bisa diajarkan hanya lewat teori di buku teks. Karakter harus dibentuk melalui pengalaman nyata atau project, seperti pengelolaan sampah, membuat suara dekomunikasi di sekolah, atau kewirausahaan. Perbedaan signifikan kurikulum 2013 atau dalam kurung K13 dan kurikulum Merdeka terletak pada fleksibilitas dan fokus pembelajaran. K13 lebih terstruktur, kaku, dan berbasis kompetensi KD, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, profil pelajar Pancasila, dan berbasis proyek P5. Kurikulum Merdeka menggunakan jam pelajaran per tahun, sementara K13 per minggu. Perbedaan tambahan yang signifikan. Kebebasan guru kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai tahap capaian siswa, yaitu teaching at the right level, dan menyesuaikan dengan konteks lokal. Peminatan SMA. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi penjurusan IPA, IPS, atau bahasa di SMA. Siswa memilih mata pelajaran sesuai minat. Pendekatan K13 menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, menanya, dan tersebut. Sementara kurikulum Merdeka lebih partisipatif dan berpusat pada siswa. Baiklah, kesimpulan sederhananya, kita bisa mengambil jika kurikulum 2013 adalah sebuah jalan tol yang lurus dan semua mobil harus melaju dengan kecepatan yang sama. Maka, kurikulum Merdeka adalah sebuah peta besar di mana setiap siswa boleh memilih jalurnya sendiri, menggunakan kendaraan yang mereka sukai, namun tetap maju satu tujuan yang sama, menjadi manusia yang berkarakter Pancasila dan kompeten. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di materi tersebut. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.